Oke, halo semuanya. Apa kabar? Oke, halo semuanya. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai materi kimia yang tidak kalah serunya, yaitu tentang termokimia. Nah, termokimia ini nanti akan membahas perpindahan kalor. Teman-teman masih ingat nggak apa itu kalor? Ya, kalor itu zat panas. Nah, langsung saja ke slide berikutnya. Nah, dalam pembelajaran pada hari ini ada beberapa indikator. Indikator adalah capaian belajar kita pada hari ini. Yang pertama, membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Yang kedua, membedakan sistem dan lingkungan. Yang ketiga, menentukan persamaan termokimia berdasarkan data perubahan entalpi. Dan ada materi khusus nih untuk kalian agar lebih paham, yaitu menuliskan persamaan termokimia berdasarkan data percobaan. Oke, lanjut saja. Nah, apersepsi. Coba teman-teman ingat kembali materi mengenai minyak bumi yang merupakan sumber energi dari bahan kimia. Nah, bisa dilihat di PPT, secara tradisional penduduk Indonesia menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak. Hal ini dikarenakan LPG lebih efisien dan lebih murah. Benarkah pemakaian LPG lebih murah dan lebih efisien daripada minyak tanah? Nah, jawaban terhadap permasalahan sebelumnya dapat dipahami setelah memahami konsep tentang termokimia. Nah, nanti ini ada video sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Teman-teman bisa search link YouTube berikut. Nah, di sini nanti isinya videonya tentang macam-macam atau kegunaan konsep termokimia dalam sehari-hari. Nah, teman-teman perlu mengetahui atau perlu memahami bahwa termokimia dalam kehidupan sehari-hari itu banyak loh. Kalau teman-teman sudah selesai melihat video sebelumnya, pasti teman-teman pada tahu apa saja kegunaan konsep termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, termokimia diterapkan dalam tubuh kita, yaitu produksi dari energi yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk semua tugas yang kita lakukan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum kita pusing-pusing, sekarang kita chill dulu di sistem dan lingkungan. Apa sih sistem? Apa sih lingkungan? Nah, dalam termokimia kita sering berhadapan dengan reaksi kimia, khususnya tentang energi yang menyertai reaksi tersebut. Reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita disebut sistem. Segala sesuatu yang berada di sekitar sistem, yaitu dengan apa sistem tersebut berinteraksi, disebut lingkungan. Jadi, misalnya nih, ada suatu sistem. Nah, di sekeliling sistem ini adalah lingkungannya, teman-teman. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sistem terbagi menjadi 3. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Apa perbedaannya? Jadi, kalau sistem terbuka, antara sistem dan lingkungan dapat mengalami pertukaran materi dan energi. Karena sistem terbuka, jadi perpindahan kalor itu dapat terjadi, teman-teman. Selanjutnya ada sistem tertutup. Jika antara sistem dan lingkungan tidak dapat terjadi pertukaran materi, tapi dapat terjadi pertukaran materi. Nah, ini dalam sistem tertutup, tapi masih memungkinkan adanya pertukaran materi gitu.
Selanjutnya ada sistem terisolasi. Suatu sistem di mana tidak dimungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Contohnya apa? Yo. Ya, contohnya adalah termos. Nah, di termos itu tidak mungkin terjadi adanya perpindahan kalor khususnya ya, karena dia adalah sistem terisolasi. Selanjutnya ada ini ya, gambaran mengenai sistem tertutup. Mohon maaf ya, ini ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ini adalah sistem terisolasi. Nah, tadi aku bilang kalau sistem terisolasi itu contohnya adalah termos. Nah, selanjutnya kita ke reaksi. Karena tujuan kita tadi mengetahui reaksi, sekarang kita ke pendahuluan reaksi. Di sini ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Jadi, kalau yang reaksi eksoterm merupakan reaksi yang membebaskan kalor, sistem membebaskan energi sehingga entalpi sistem akan berkurang. Entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi, oleh karena itu perubahan entalpinya bertanda negatif. Nah, bisa dilihat di gambar yang bawah ini. Jadi yang bulat-bulat ini teman-teman, kita ibaratkan sistem. Nah, sistem ini bersuhu 55 derajat Celcius. Reaksi eksoterm ini nanti adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi kita lihat di arah tanda panah ini, jadi perpindahannya dari sistem ke lingkungan. Sedangkan di sini lingkungan adalah suhunya 27 derajat Celcius. Ingat, perubahan suhu atau perpindahan suhu itu dari suhu yang tinggi menuju ke suhu yang rendah. Begitu juga dengan reaksi endoterm. Merupakan reaksi yang menyerap kalor. Pada reaksi endoterm, sistem akan menyerap energi, entalpi sistem akan bertambah. Yang maksudnya entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaksi. Akibatnya perubahan entalpi atau delta H bertanda positif. Sekarang kita lihat untuk yang gambar nomor bawah ini. Yang di bawah ini ya. Jadi bulat-bulat ini adalah sistem dengan suhu 15 derajat Celcius dan kalor lingkungan, kalor yang berasal dari lingkungan bersuhu 27 derajat Celcius akan masuk ke sistem. Nah, ini terdapat perpindahan energi kalor dari lingkungan ke sistem. Karena sama seperti tadi, teman-teman, panas berpindah dari suhu yang tinggi menuju ke suhu yang rendah. Jadi, untuk reaksi endoterm, kalor berpindah dari lingkungan menuju ke sistem. Nah, selanjutnya ada perubahan entalpi. Entalpi H merupakan energi kimia yang terkandung di dalam suatu sistem pada tekanan tetap. Perubahan entalpi standar atau delta H adalah perubahan entalpi suatu zat pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, di sini apabila ada reaksi seperti ini, A plus B menjadi C plus D. Nah, ini reaktan, ini produk. Untuk mencari delta H, rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi, H hasil reaksi dikurangi H reaksi. Nah, ini ada macam-macam perubahan entalpi, teman-teman. Yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF, entalpi penguraian standar atau delta HD, dan entalpi pembakaran atau delta HC. Untuk masing-masing ini perbedaannya, entalpi pembentukan standar adalah kalor yang diserap atau dilepas pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Nah, kalau yang penguraian standar merupakan entalpi yang
kalornya diserap atau dilepas pada peruraian satu zat menjadi unsur-unsurnya. Nah, kalau tadi pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya, nah kalau ini diserap atau dilepas pada peruraian satu zat menjadi unsur-unsurnya. Nah, yang terakhir, entalpi pembakaran. Nah, entalpi pembakaran ini biasanya kalori yang dilepas pada pembakaran satu mol zat atau reaksi dengan oksigen. Nah, untuk entalpi pembakarannya ini reaksinya selalu dengan oksigen ya, teman-teman. Diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan atmosfer. Nah, ini ya untuk contoh reaksinya. Jadi kalau perubahan entalpi pembentukan standar itu dari unsur-unsurnya menjadi senyawa. Lalu entalpi penguraian standar itu senyawa ke unsur-unsurnya. Nah, entalpi pembakaran direaksikan dengan oksigen ya menjadi CO plus 2H2O gitu. Oke, sekarang ada persamaan termokimia. Untuk definisi persamaan termokimia sendiri yaitu persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Maksudnya gimana sih Kak? Langsung aja kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh. Pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ. Kata dibebaskan menyatakan bahwa reaksi tergolong eksoterm. Oleh karena itu, delta H sama dengan min 286 kJ untuk setiap mol air yang terbentuk. Nah, persamaan termokimianya adalah sebagai berikut. Jadi, kan ini ada gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan sebanyak 286 kJ. Jadi persamaannya adalah H2 plus O2 menjadi H2O dengan delta H min 286 itu tadi karena dibebaskan, atau kita setarakan menjadi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O delta H min 572. Kalau yang koefisien di atas dikali 2, yang bawah juga harus dikali 2. Nah, ini jika koefisien reaksi dikalikan 2, nilai delta H reaksi juga harus dikalikan 2. Nah, simpulan dari materi yang sudah aku jelaskan tadi adalah sebagai berikut. Nah, menurut teman-teman gimana sih simpulan yang teman-teman tangkap dari penjelasan materi tentang termokimia? Nah, ini ada 4 kesimpulan. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Yang terpenting ada sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, lalu ada perubahan entalpi dan persamaan termokimianya. Oke. Nah, sekarang kita akan bereksperimen, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menyiapkan beberapa alat di PowerPoint ini. Yang pertama ada 1 piring, 1 gelas kaca, 1 gelas plastik, 1 lilin, korek api, 1 koin, dan 1 buah sendok. Bahannya yaitu air berwarna sebanyak 10 ml. Maksudnya air berwarna ini bebas ya, bisa boleh teh, bisa boleh sirup, dan lain-lain. Pokoknya yang ada warnanya. Lalu yang kedua ada deterjen sebanyak 10 gram dan air sebanyak 100 ml. Wah, kita mau bereksperimen apa nih? Nah, dari gambar yang sudah ada ini mungkin teman-teman ada sedikit lah gambaran tentang eksperimen apa yang akan kita lakukan, dan harapannya teman-teman bisa
melakukan eksperimen tersebut di rumah karena alat dan bahannya sangat mudah untuk ditemui ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, Anda bisa melakukan prosedur sebagai berikut. Ada 2 prosedur teman-teman. Sekarang ada di percobaan pertama. Letakkan lilin di tengah piring yang sudah disediakan, lalu nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Jadi lilinnya di ini piring ya, ini piring. Terus nanti lilinnya ditaruh di tengah-tengah, lalu lilinnya nanti dinyalakan. Jadi gambarnya nanti seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu masukkan air berwarna secukupnya ke dalam piring. Kemudian tutup lilin yang sudah dinyalakan dengan gelas kaca. Nah, terus diamati perubahan yang terjadi. Nah, nanti perubahan yang terjadi, semua air yang berwarna akan terserap ke dalam gelas kaca teman-teman, gitu, karena adanya perubahan kalor. Dan di sini sebenarnya ada koin teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat ya, ada koin di sini dan kita bisa mengambil koin tanpa tangan kita harus basah karena air terserap ke dalam gelas. Oke, selanjutnya untuk yang percobaan kedua, masukkan deterjen ke dalam air yang berada di gelas kaca. Aduk hingga rata. Setelah tercampur rata, pegang gelas yang berisi larutan. Amati perubahan suhu di gelas. Nanti perubahan suhu yang terjadi kira-kira apa ya? Dari bahan yang digunakan adalah deterjen. Nah, jadi nanti karena gelas kaca ini merupakan sistem terbuka, jadi nanti terasa kalau gelas kaca akan berubah menjadi panas. Nah, berubah menjadi panas. Hal ini ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Oke. Jadi tadi itu ya teman-teman, kita bereksperimen tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kalau yang percobaan pertama itu reaksi endoterm, sedangkan percobaan yang kedua itu reaksi eksoterm, gitu ya. Selanjutnya ada latihan soal, coba teman-teman kerjakan. Jadi ada entalpi pembakaran asetilena adalah min 1300 kJ. Entalpi pembentukan asetilena C2H2 adalah bla bla bla. Kita buka pembahasannya. Oh, ini masih latihan soal ya. Oke, jadi jawabannya adalah A. Jadi kita tulis dulu reaksi pembakarannya, yaitu C2H2 plus 5/2O2 sama menjadi 2CO2 plus H2O. Jangan lupa reaksi itu disetarakan dulu ya dengan delta H tadi min 1300 kJ. Nah, ketika kita sudah menyetarakan reaksinya, nah di sini kan diketahui delta HF unsur sama dengan 0. Jadi kita masuk ke rumus delta H reaksi sama dengan delta HF hasil atau produk dikurangi delta HF reaksi atau reaktan. Jadi min 1300 nanti sama dengan 2 kali CO2 karena CO2 yang ada 2 ditambah delta HF-nya H2O, lalu delta HFC 2H2 ditambah 0. Nah, sekarang tinggal dimasukin aja, jadi 2 kali min 395 ditambah min 285 terus dikurangi delta HFC 2H2 yang dicari ditambah 0. Jadi nanti ketemunya hasilnya min 790 dikurangi 285 ditambah 1300. Hasilnya nanti positif 225 kJ. Tuh. Sekarang kita ke soal yang berikutnya. Nah, jadi tadi kan
aku sudah menjelaskan ya, kalau suhu itu berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi berdasarkan gambar di atas ini, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut adalah, kira-kira apa ya jawabannya? Sistemnya 55 derajat Celcius, lingkungannya 27 derajat Celcius. Jadi harusnya kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Jadi yang benar dugaan kita sementara yaitu kalor menuju lingkungan. Ini yang kalor keluar menuju lingkungan. Kalau menuju lingkungan berarti reaksi eksoterm. Nah, jawaban yang benar adalah yang E. Oke, selanjutnya. Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan peristiwa endoterm, yang benar adalah, nah di sini kita lihat yang pertama, reaksi dua zat yang diawali dengan pembakaran. Setelah reaksi berjalan pembakaran, setelah reaksi berjalan pembakaran dihentikan dan ternyata reaksi tersebut terus berlanjut. Ini nomor 1 bukan ya. Nomor 2, pelarutan suatu zat pada terlarut tertentu ternyata mengakibatkan kenaikan suhu larutan yang signifikan pada hasil pelarutannya. Nomor 2 juga bukan ya. Yang nomor 3, dua zat dicampurkan belum terjadi reaksi. Dengan pemanasan ternyata zat mulai bereaksi. Sesaat setelah bereaksi dan pemanasan dihentikan ternyata zat tersebut berhenti bereaksi. Oke, ini tepat. Selanjutnya, pelarutan suatu zat pada pelarut tertentu ternyata mengakibatkan penurunan suhu larutan. Ini juga dirasa tepat ya. Yang nomor 5, pencampuran dua zat dan secara spontan menghasilkan nyala api di atas zat tersebut. Nah, kalau yang nomor 5 ini kurang tepat. Jadi, dugaan sementara untuk yang nomor 3 ini jawabannya adalah C. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, jawabannya benar adalah C. Terdapat 5 pernyataan. Yang nomor pertama ini bukan ya. Hal tersebut berarti sistem akan terus terjadi reaksi pembakaran yang mengeluarkan kalor. Nah, berarti eksoterm. Terus yang kedua, oleh karena terjadi proses perpindahan kalor dari sistem, berarti prosesnya adalah eksoterm. Selanjutnya, yang ketiga, dua zat dicampurkan belum terjadi reaksi. Dengan demikian, berarti peristiwa tersebut adalah endoterm. Berarti betul yang nomor 3. Nah, nomor 4. Karena terjadi proses perpindahan kalor menuju sistem, maka peristiwa tersebut disebut endoterm. Ya, jadi yang nomor 3 sama 4 ini betul ya. Jawabannya C. Yang 5. Yang nomor 5 itu karena suhu sistem lebih tinggi dari lingkungan, akibatnya akan terjadi pemindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Hal tersebut merupakan reaksi eksoterm. Jadi jawaban yang benar untuk reaksi endoterm adalah 3 dan 4. Nah, ini daftar pustaka yang saya ajarkan. Oke, dari materi yang saya ajarkan, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih karena teman-teman sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Dadah.